Gak coba terus sini, nah kali ini kita akan bahas apa nih kira-kira yang akan terjadi di tahun 2024 ini. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Nah, gimana nih liburan akhir tahun kalian? Apakah aman? Karena kalau dilihat dari demografi penonton The Filmi yang kayaknya bukan usia bocil lagi, di sini saya asumsiin pengikutnya dari zaman bocil sampai punya bocil lagi. Yang aman gak tuh? Di akhir tahun kemarin sampai awal tahun ada yang kena semprot bini karena ngecekin Discord takut disuruh nyari kodam yang wah ini sangat viral sekali. Padahal kalau dikasih aku volley di sini yang aduh ini bener-bener jokes di akhir tahun. Tapi oke lah di sini kita juga akan mulai membahas apa yang akan terjadi di tahun baru ini alias 2024 dengan memprediksi kira-kira hal apa saja yang mungkin Oda keluarkan di tahun ini. Di sini kita akan memprediksi cepat aja ya hal-hal yang mungkin akan Oda spill di tahun berikut. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan buat para players baru jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, kita akan mulai dari event-event di luar manga dulu. Seperti apakah di tahun 2024 ini kita akan mendapatkan video game terbaru yang akan keluar? Karena mungkin masih banyak sekali nih orang yang masih tetap anteng untuk mainin One Piece Pirate Warrior yang udah banyak sekali modnya dan bahkan masih terus-terusan di-update. Kalau kalian sendiri ada yang main, coba tuliskan di kolom komentar. Lalu juga terkait One Piece live action season 2 yang apakah akhirnya akan di-spill nih. Kira-kira bagaimana bentukan dari Chopper di live action ini yang seharusnya untuk Chopper ini pasti akan banyak sekali keluarnya. Apakah akan dibentuk dengan CGI atau mungkin dengan hal lain kita masih belum tahu. Ya minimal di tahun ini trailernya lah ya untuk One Piece di season keduanya. Karena untuk selesai rasanya nggak mungkin sih season 1 aja kemarin butuh berapa tahun untuk menyempurnakan satu season tersebut. Apalagi season 2 yang sebenarnya pasti akan lebih panjang lagi karena seharusnya sampai Alabasta. Yang apakah juga kita akan mendapatkan movie baru dari serial One Piece ini. Lagi-lagi setidaknya spill dulu lah, jangan dulu langsung dikeluarkan karena untuk movie Red itu sudah terjadi 2 tahun yang lalu yang bahkan termasuk salah satu movie yang cukup melegenda di Jepang kemarin. Yang jangan lupa juga sekarang tahun 2024 adalah 25 tahun usia dari anime One Piece. Karena animenya rilis pertama di tahun 99 dan manganya di tahun 97. Jadi 25 tahunan untuk manga kemarin 2022 yang salah satunya adalah dengan rilisnya movie Red yang kita lihat tersebut. Jadi untuk tahun 2022 sendiri kita banyak sekali melihat hal epic di tahun tersebut, mulai dari movie Red lah, lalu juga Gear 5 Luffy yang bahkan muncul di tahun itu. Yang kira-kira untuk tahun 2024 hal-hal di luar manganya apa saja yang akan Oda tampilkan karena untuk di sini kita mendapatkan 25 tahun untuk animenya. Tetapi mungkin ada salah satu juga yang pasti akan terjadi di tahun 2024 ini untuk animenya dan itu pun sudah saya bahas video terpisah ya. Karena di sini kita fokusnya hanya prediksi atau sesuatu yang belum difikskan saja. Lanjut untuk manga, karena dilihat di tahun 2023 sendiri seakan-akan banyak sekali misteri lama yang sudah Oda spill tapi sedikit demi sedikit nih. Yang seharusnya kemungkinan di tahun ini akan lebih banyak lagi diungkapkan oleh Oda. Karena kalau mungkin sedikit recap, tahun 2023 ini dimulai dari chapter 1071 yaitu momen saat Garp berangkat ke Achinosu sampai kemarin di 1102 atau 1103 lah untuk versi ilegalnya, yaitu Kuma sampai ke Pulau Egghead. Nah apakah di tahun ini kita tidak akan hanya melihat perubahan dari Saturn saja, tetapi juga kita akan diperlihatkan perubahan dari Gorosei yang lain. Ya minimal Gorosei nomor 4 lah ya, yaitu Saint Marcus Mars bentukannya seperti apa. Dimana terkait Saturn sendiri, saya pula pernah berteori jika dia akan mati kalau kita melihat beberapa pola yang ada dan bahasan ini pun sudah pernah dibahas di video terpisah. Dan di sisi Kuma sendiri, apakah akhirnya Kuma akan berhasil selamat atau dia malah mati? Tapi setidaknya satu yang akan menenangkan kita para pembaca adalah Kuma akhirnya sadar dari lubuk hati terdalam kalau dia melihat Nika benar-benar ada alias Luffy di mode Sun God-nya. Dan masih di Pulau Egghead juga yang apakah kita juga akan melihat Kizaru yang awal arc Egghead terlihat banyak keraguan-raguan dalam menyelesaikan misinya
Mulai dari dia yang banyak sekali memiliki kesempatan untuk membunuh Sentomaru, Bone, semua kru topi jerami, tetapi kenapa dia malah bergerak sedikit demi sedikit yang terlihat dia sangat ragu. Yang kita juga melihat kan bagaimana Kizaru akhirnya bertemu dengan Nika yang sesungguhnya alias Luffy, dan Oda secara gamblang men-spill sedikit demi sedikit terkait masa lalu Kizaru yang ada hubungan dengan Bone, Vegapunk, dan kehidupan Kuma. Yang apakah nantinya Kizaru akan menolong kru topi jerami entah dengan cara apa, dan itu pun akan semakin terlihat di tahun 2024 ini. Dimana di chapter 1103 kemarin yang harusnya rilis juga kan di tahun ini, itu pun kita sudah membahas di review kemarin yang jangan-jangan kalau Kizaru lah yang memberi makan kepada Luffy. Dimana di pasca Egghead pula seharusnya di tahun ini kita akan mulai masuk ke arc selanjutnya seperti yang sudah spill di Jam Festa 2024 kemarin, yaitu Pulau Elbaf. Dimana awal Elbaf ini dimulai di chapter 116 yang rilis di tahun 1999 yang kalian udah pada lahir belum di tahun segitu. Yang apakah akhirnya setelah 25 tahun kita akan masuk ke Pulau Elbaf. Dan mungkinkah itu pula akan masuknya di chapter 1116 nanti, ya biar pas lah untuk angkanya dengan awal mula Little Garden. Dimana hal ini pula pasti patut ditunggu, dan jika ngomongin Elbaf pastinya kita memiliki satu sosok misterius terkait Pangeran Loki Elbaf yang apakah nantinya akan kita lihat juga di tahun 2024 ini. Sejujurnya ini masih menjadi salah satu misteri terbesar sih terkait semua hal di Pulau Elbaf, dimana sebelumnya juga kita sudah melihat bagaimana Dory dan Brogy sudah sampai ke Pulau Elbaf dan terlihat mereka bersama Shanks di pulau tersebut. Yang jika begitu, apakah akan terjadi reuni topi jerami dan Dory Brogy di Pulau Elbaf nanti? Jika seperti itu, kemungkinan besar juga Luffy akan bertemu dengan Shanks di tahun luar biasa alias ke-25 tahun dari anime One Piece. Dimana bukankah di 25 tahun manga tahun 2022 lalu yang awalnya kita mengira jika Luffy dan Shanks akan reuni, ternyata Shanks muncul ke Wano Kuni hanya sebagai promosi film Red doang, yang aduh ini jadi sia-sia banget. Tapi ngomong-ngomong tentang Shanks, Oda pula men-spill hal mencurigakan di Jam Festa kemarin. Di situ dia bilang orang itu akan bertarung dengan orang itu. Yang apakah ini semacam clue di antara Shanks dan Kurohige, di mana Kurohige pula terakhir berhasil menang melawan bajak laut, dan apakah akhirnya akan bergerak lagi, yang apakah teori dan prediksi lama kita semua para nakama seluruh dunia akan terjadi, di mana Shanks akan mati di hadapan Kurohige. Itu pun apakah akan terjadi di tahun 2024 ini, yang jangan lupa kata-kata Oda di Jam Festa kemarin, hasil dari pertolongan itu akan berdampak luar biasa kepada dunia. Dan kalau kita ngomongin Shanks, tentu saja sahabat terdekatnya jangan kita lewatkan alias Buggy, yang akhirnya terlihat sepertinya dia akan mulai berlayar dan akan mengincar One Piece setelah sekian lama dia hanya ngendok doang di Pulau Karaibari. Yang ini juga akan jadi penasaran apa ya yang akan Buggy lakukan sebelum dan setelah jika dia mengetahui dampak dari duel sahabatnya Shanks dengan sosok Kurohige. Ya sejujurnya walau jarang muncul sih dan emang cuma badut doang untuk Buggy ini, tapi momen-momen Buggy ketika dimunculkan oleh Oda pasti selalu epic. Selain itu, kita juga perlu tahu nih kembalinya beberapa karakter ini seperti Lau yang dia pun terbukti masih hidup karena dia kabur bersama dengan Beppo. Lalu juga Kid yang kalah oleh Shanks, rasanya nggak mungkin sih Kid mati begitu saja. Serta untuk Hancock pula, dia sendiri berkata jika mereka sudah tidak bisa tinggal di Amazon Lily lagi, yang entah apakah dia akan sekarang mulai berlayar, entah apakah bersama Rayleigh, Gloriosa, Shaki, dan yang lain-lainnya, kita masih belum tahu. Dan apakah misteri terkait satu Ratu Amazon Lily akan terungkap juga, yang jangan lupa Gloriosa atau Nenek John adalah ratu 3 generasi sebelum Hancock, di mana 2 generasi sebelumnya atau setelah Gloriosa adalah anaknya yaitu Shaki. Tinggal satu lagi nih untuk Empressnya atau ratunya yang masih belum keungkap, yaitu tepat ratu sebelum Hancock. Kira-kira siapakah orang ini? Ya memang dibilang untuk 2 sebelumnya meninggal, tetapi tahu bukankah Shaki ini masih hidup? Jadi saya pun cukup curiga 1 generasi sebelum Hancock pun atau setelah Shaki, dia pula sosok yang akan mencurigakan dan pastinya masih hidup juga. Dimana selain Hancock, jangan lupakan sosok-sosok lain seperti Moria yang terakhir diselamatkan oleh Perona dan Kobe di Pulau Hachinosu.
Dan Hashinosu pula gempar gara-gara ulah dari Garp. Pasti akan menjadi momen untuk Moria agar berhasil kabur, dan entah nih apa yang akan Moria lakukan karena memutuskan tidak menerima di bawah Kurohige. Dan satu juga supernova terakhir yang belum mendapatkan highlight alias Kurouge. Ya benar, dimana Bone sudah mendapatkan highlight di arc Egghead ini dan bahkan memberikan impact emosional yang luar biasa kepada kita para pembaca. Tinggal Uroge nih, apa yang sedang Oda masak terkait satu om-om ini dalam waktu yang sangat lama. Tapi kalau kita ngomongin Uroge, tentu saja kita akan berhubungan kembali dengan sesama ras birkannya, yaitu God Enel. Yang apakah Enel juga akan kembali dan semuanya akan berhubungan di Pulau Elbaf. Di mana beberapa hal terakhir juga adalah Weevil dia tertangkap oleh Ryokugyu dengan sukarela, tapi rasanya nggak akan semena-mena itu sih. Dia dimasukkan ke dalam Impel Down dan sudah begitu saja, karena rasanya akan ada pergerakan dari Weevil ini. Dan ngomong-ngomong Impel Down, apakah sudah saatnya juga bagi Our Majesty Doflamingo untuk beraksi? Dimana tadi adalah di pihak oposisi atau para bajak laut, dimana di pihak rakyat, apakah akhirnya juga nih Akainu akan pergi meninggalkan meja Fleet Admiral yang sangat dia benci karena dia tidak bisa bergerak dengan cepat untuk mengalahkan semua permasalahan. Yang semoga ya sih, karena kita butuh salah satu karakter terpenting ini alias Akainu untuk mulai bergerak. Ya tadi mungkin beberapa karakter yang akan bergerak di tahun 2024 ini, tapi tentu saja kita butuh penjelasan beberapa hal misterius yang masih ada, yang semoga saja terkait kisah tentang robot Ancient di Pulau Egghead yang akan semakin jelas juga, karena bukankah terakhir terlihat dia hidup tetapi masih belum ada follow up lagi. Lalu juga penjelasan terkait kisah awal mula buah iblis akan dijelaskan lebih panjang, karena Oda sudah men-spill sejak dulu sekali jika Vegapunk lah yang akan menjelaskan semuanya tentang buah iblis. Dan tentu saja yang terakhir adalah kisah tentang Sun God Nika ini. Tidak ada yang tahu tentang Nika secara lengkap di Pulau Egghead, padahal Nika sendiri sudah ada, yaitu Luffy ada di pulau ini. Jadi rasanya Vegapunk setidaknya perlu menjelaskan apa itu Nika, walau nggak perlu ke Luffy lah, karena pasti dia tidak akan mau tahu dan tidak peduli juga. Dan terakhir, sudah cukup lama kita mengetahui kedua sosok ini, tapi kita masih belum pernah di-spill bagaimana untuk bentuknya. Itu pun sejak awal chapter 900-an. Ya benar, pertama adalah Rox dan yang kedua adalah Imo, dimana kedua nama ini Oda spill di awal chapter 900-an. Lalu juga untuk siluet Rox ini pertama kali kita melihatnya di chapter 957, yang itu pun sudah cukup lama sekali. Dan di chapter 1095 kemarin kita coba mendengar suara dari Rox ini saja, tetapi masih belum tahu tampilannya seperti apa. Dan untuk Imo sendiri hanya mata dan bentukannya saja yang belum diperlihatkan wujud aslinya seperti apa. Tetapi banyak yang bilang dari orang Jepang sana untuk penyebutan Imo ini sebagai seorang pria ya, dan dia bukanlah seorang wanita. Jadi rasanya jika benar namanya adalah Saint Nerona Imo, ya udahlah dia pasti seorang pria dan bukan seorang wanita seperti banyaknya teori-teori lama kita. Dimana semoga semua hal ini akan terungkap di tahun 2024, ya minimal 75% lah dari semua yang kita katakan. Yang kalau kalian sendiri kira-kira apa nih harapan kalian untuk tahun 2024 yang ingin terungkap dari serial One Piece? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kamu juga nih yang wibu tapi nggak wibu banget dan lagi nyari kaos, gaskan nih produk bestseller dari merchandise Devil Nomi ini yang baru saja restock lagi di oversize dari pertumbuhan Luffy sejak bocil sampai Gear 5-nya yang wah ini wadidaw banget. Nah yuk tingkatkan status ibu kalian dengan produk dari DNM. Buat kalian yang pingin bisa langsung cek di deskripsi video ya. Dan spesial buat kalian penonton YouTube dari Devil Nomi, gunakan kode voucher berikut untuk hemat up to 40.000 yang wadidaw nih, 40.000 lumayan bisa dipakai yang lain. DNM, level up your wibonus. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develo pamit and I'll see you guys next time.